Kalau pulang ke rahmatullah, senang nggak? Mau bilang seneng takut ntar malam. Mau nggak dijawab nggak enak sama Pak Ustadz. Akhirnya yang ada keluar alasan. Aduh, Ustadz, wah anak-anak masih banyak Ustadz. Waduh, masalah masih belum diselesaikan Ustadz. Seharusnya yang namanya pulang itu senang. Baik pulang kampung maupun pulang ke akhirat. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Meninggal itu rahasia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalam, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Rabb yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada hamba-Nya. Salah satunya adalah nikmat kita dapat bersilaturahmi bersama. Di bulan Syawal ini perkenankanlah juga kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya terlimpah kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Andi Usman Taufan, sarjana ekonomi yang sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami sayangi ibu-ibu majelis taklim amat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan suci ini, masih di bulan Syawal ini, kita diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dan bersilaturahmi. Seperti tadi, bahwa di bulan Syawal ini selama kita berinteraksi, selama kita bertemu dan menimba ilmu bersama-sama, tentu ada kesalahan karena Allah yang maha sempurna. Semoga kita sebagai hamba Allah masih di bulan suci ini
Nanti kita bersama-sama untuk saling memaafkan. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali menjadi hamba Allah yang suci dan Allah menerima amalku dan amal kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Meminta maaf tidak membuat kita hina. Memberi maaf tidak membuat kita bangga. Tetapi saling memaafkanlah yang membuat kita mulia. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang mulia, yang selalu istiqomah menjalankan segala perintahnya. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita buka bersama dengan membaca hamdalah. Dengan senantiasa memohon syafaat, barakah dan ridho dari Allah. Kita membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya kurang lebih. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan segala ketawaduan, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ibu Neni dan Bunda Puji. Surat yang dibacakan adalah surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Kepada beliau berdua, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أرضها السماوات والأرض وإذت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآمنين Sadaqallahul Azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu
dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman. Semoga dengan mendengarkan lantun ayat suci Al-Quran Karim tadi, iman kita menjadi bertambah subur, akhlak kita menjadi semakin luhur, terjauh dari fasik dan kufur, di bawah naungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu pengajian majelis taklim amanah, sampailah kita kepada sambutan untuk kami undang dengan hormat. Beliau itu untuk memberikan sambutan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Bunda, mohon maaf, nama ketua MT-nya siapa? Yang saya sarjana ekonomi. Salam Bunda. Alhamdulillah. Dan budak-budak amanah karena saya sayang dan banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini yang berbahagia ini kita bisa diberi kenikmatan dapat sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat diberi kenikmatan, dapat bertemu bersilaturahmi khususnya dalam acara Ramadan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik bersama acara halal bihalal itu merupakan momentum yang sangat baik untuk mempereratkan silaturahmi dan meningkatkan rasa kebersamaan kita. Dalam suasana yang kebersamaan ini, marilah kita saling memaafkan dan memperbaiki hubungan yang mungkin sempat tenggelam akibat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Marilah kita jadikan acara ini sebagai ajang untuk saling memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan rasa kebersamaan yang kokoh di antara kita. Semoga dengan adanya acara ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kuat dalam menjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung.
Tak lupa saya atas nama Majelis Taklim Amanah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah dapat hadir pada pagi hari ini untuk memberikan tausiahnya kepada kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, ya Allah, amin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua budak-budak yang hadir, budak-budak amanah yang hadir pada acara halal bihalal ini. Semoga kebersamaan kita dapat terus terbina, ditingkatkan serta silaturahmi masih tetap bisa berjalan. Terakhir saya juga sampaikan terima kasih kepada budak-budak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan halal bihalal ini. Semoga semua dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Kalau ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan, bagi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kami mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Kami keluarga besar Majelis Taklim Amanah Kami keluarga besar Majelis Taklim Amanah yang hadir pada acara ini yang hadir pada acara ini menyadari menyadari dan mengakui dengan tulus ikhlas bahwa kami telah berbuat hilaf, kurang dan salah, salah, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang disengaja maupun tidak, baik secara pribadi maupun organisasi. baik secara pribadi maupun organisasi. Oleh karena itu, Maka kami saling meminta dan memberi maaf. Dengan diiringi doa, semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala dan menerima amal soleh kita. Semoga kita Termasuk orang-orang yang bertakwa. amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Ning yang sudah memberikan sambutan sekaligus juga dengan pembacaan Iqra. Alhamdulillah, tuliskanlah rencanamu dengan sebuah pinsil, namun berikan penghapusnya kepada Allah, karena Allah yang akan menghapus bagian yang salah dan memberikan yang terbaik bagi kita. Intinya adalah kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena di dalam kehidupan tidak selamanya kita mengalami yang manis-manisnya aja dan yang pahit-pahitnya aja, tetapi kita akan selalu mengalami pahit dan manis, jatuh dan bangun. Moga-moga dan kita akan selalu menjadi hamba Allah yang selalu ikhlas di dalam menerima ketentuan dari Allah dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Seperti juga tadi kita sudah sama-sama untuk saling memohon dan semoga sahabat-sahabat tilaku juga menerima maaf dari kita semua. Dan kita kembali untuk menjadi fitri dan untuk kembali lagi menjadi hamba Allah
selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ustadz, kami 18 tahun yang lalu adalah ibu-ibu penunggu anak-anak kami yang sekolah TK. Alhamdulillah Allah memberikan kami kebersamaan yang sampai saat ini kadang saya merinding Pak Ustadz. Saya diberikan teman yang sangat luar biasa. Hamba Allah yang benar-benar membawa kebaikan. Jadi kami merasakan satu aura positif di dalam kebersamaan kami ini. Sehingga Alhamdulillah 18 tahun sudah kita lalui tanpa terasa. Dan buah hati kita sudah ada yang menjadi sarjana, sudah ada yang menikah. Oh, sudah ada belum ya? Oh belum. Oh sudah. Juga sudah ada yang masih mengejar untuk S2-nya begitu. Jadi kami ini adalah ibu-ibu yang selalu haus akan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama dan sebagainya begitu. Jadi doakanlah kami agar tetap istiqomah menjalankan syariat dan semuanya. Baiklah, ibu-ibu pengajian amanah, kita sambut bersama Al-Muqaddim Ustadz Andi Usman Taufan, Sarjana Ekonomi. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bunda. Tes. Berdiri di sini kayak orang simposium, jadi kayak seminar. Karena saya pertama kali ngisi majelis taklim luar biasa. Semasa saya jadi pendakwah, ini yang majelis taklim yang sangat luar biasa. Baru masuk saya udah gemeteran. Biasa saya ngisi majelis taklim itu di masjid, di musola, di hotel, ini luar biasa. Makanya begitu masuk udah gemeteran. Jangan-jangan ini jemaahnya ibu-ibu pejabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan wa'adtuha liliqa'ihi zuhran wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyat qadara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi harabal batil wa aidal haqq wa tamatar radail wa ahyal fadail wa tammama makarimal akhlak. Amma ba'd, kama qala Allah ta'ala fi dzikril hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, Allah berfirman kepada manusia, sembahlah aku. Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah aku yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada aku. Al-ayah, dengan bismillah kita semua berberi. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada para bunda yang berbuat baik hati. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah.
Bunda sekalian, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi yang luas ini kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibunda Ninuk, yang mana? Oh, yang tadi ya, yang bukan baca ikrar. Benar? Yang tadi baca ikrar? Oh iya, udah saya tebak tadi, jangan-jangan ini ketuanya. Yang saya hormati juga Master Karamani. Masya Allah, luar biasa. Beliau bunda sekali, cara bicaranya menyentuh hati. Cocok bun, buat jadi MC. Masya Allah. Dan para bunda sekalian, bunda-bunda keraton Yogyakarta luar biasa. Semoga kita semua dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saya turun? Saya dari sini takut jatuh gitu. Biar turun aja deh, biar lebih dekat. Bunda sekalian, apa kabar hari ini semuanya? Oh, luar biasa. Oke. Kita bikin yel-yel. Kalau Ayah Usman bilang, apa kabar bunda sekalian? Maka jawab dengan lantang, alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Bisa diikutin? Oke. Apa kabar bunda sekalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Itu semangat yang luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini yang hadir pada hari ini dalam kajian taklim sekaligus halal bihalal, Allah panjangkan umurnya. Allah berikan kesehatan keluarganya. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan seluruh keturunannya keturunan orang-orang yang soleh dan solihah. Bunda sekalian, kita hari ini masih di bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan silaturahim. Bulan antara kerabat dan teman dan sahabat beserta keluarga untuk saling memaafkan. Bunda, tadi kita sudah berikrar oleh Ibu Ketua MT Amanah. Ayah Usman juga punya ikrar loh. Emang ketua aja yang punya ikrar. Sebelum kajian ini dimulai, ayo ikrar bersama Ayah Usman, tapi mohon para bunda untuk berdiri semuanya di depan dan membuat dua barisan. Saling berpasang-pasangan. Kayaknya barisannya supaya cukup dibagi ke sini, ke sini, ke sini deh, gitu. Biar cukup semua. Kita bikin suatu permainan, tapi temanya halal bihalal. Tapi semuanya berpegangan dan pegang masing-masing. Semua, oke, lepaskan pegangan tangannya. Semuanya berdiri sambil memegang dada. Kita sholawatan dulu. Semoga Nur Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bunda sekalian, di hari yang fitrah ini, di hari yang berkah ini, kita dihadap-hadapkan bersama sahabat. Sahabat dalam taklim, semoga menjadi sahabat kita nanti di akhirat. Pegang tangan sahabatnya, saling bersalaman. Ikuti kata-kata Ayah Usman. Sahabatku, pada hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita bertemu dalam suatu taklim
majelis ilmu ini semua karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, mungkin tangan ini, mulut ini, mata ini, hati ini pernah menyakiti dirimu. Mohon maaf sahabatku atas segala perlakuan yang menyakiti hatimu. Peluk sahabatnya, peluk. Jangan dilepas dulu. Rasakan detak jantung sahabatmu itu. Jangan dipeluk. Bisikkan pelan-pelan di telinganya. Sahabatku, andaikan hari ini adalah kapan kita bisa hidup di dunia ini. Mungkin bisa jadi pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Oleh karenanya sahabatku, andaikan aku telah meninggal duluan, tolong sholatkanlah jenazahku. Kalau jasadku sudah ingin dikubur, tolong antarkan jenazahku ke kuburan. Dan doakan aku di atas kuburanku. Sahabatku, aku mohon kepadamu, setelah aku dikubur nanti, bacakan surat Yasin di setiap malam Jumat. Sahabatku, kita harus saling tolong menolong nanti di akhirat. Sahabatku, aku titip anak-anakku, ibuku, ayahku, tolong perhatikan mereka. Karena aku sudah dikubur. Semoga Allah memberkahi persahabatan kita. Cium sahabatnya itu, cium. Katakan lagi bahwa aku mencintai dan menyayangimu karena Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Ayo silakan duduk kembali. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi, menyayangi dan mencintai para bunda sekalian. Bunda sekalian, mengeluarkan air mata gara-gara karena cinta kepada Allah. Air mata ini keluar menetes karena Allah. Air mata ini menetes karena cinta terhadap sahabat karena Allah. Maka manusia di padang mahsyar, mulai dari zamannya Nabi Adam
sampai zamannya Nabi Muhammad, dan pada akhir kiamat kumpul semua manusia di padang pasar. Di padang mahsyar itu semua, baik seorang ayah itu udah gak ingat sama anak-anaknya. Seorang suami sudah tidak ingat lagi sama istrinya. Seorang anak pun sudah tidak tahu di mana bapaknya. Semua pada saat itu khawatir, takut, dan takjub karena baru dibangkitkan dari alam kubur. Semuanya pada tegang. Yang dipikir bagaimana cara menyelamatkan diri masing-masing. Pada saat itu, malaikat Jibril turun membacakan sebuah tengko atau pengumuman. Wahai sekalian manusia yang berada di padang pasir, yang berada di gurun yang sangat luas, inilah padang mahsyar. Hari pertama kali dibangkitkan. Hari pertama kali kalian dibangkitkan dari alam kubur setelah kematian di hari kiamat. Namun, dengarkan, wahai sekalian manusia, pada hari ini, ada sekelompok golongan manusia yang tanpa dihisab langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pada bingung. Siapa itu? Siapa itu? Ada yang pede. Jangan-jangan saya itu. Pede banget kamu, kata malaikat Jibril. Mau tahu siapa yang masuk tanpa dihisab langsung masuk surga? Dengan membacakan tengko, malaikat Jibril memanggil golongan-golongan itu. Golongan pertama, dia adalah pemuda Ashabul Kahfi. Tahu pemuda Ashabul Kahfi? Sekelompok pemuda yang ditidurkan oleh Allah di sebuah gua. Mereka semua pemuda-pemuda pendakwah yang mendakwakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah pada zamannya. Dia adalah golongan orang pertama yang tanpa dihisab langsung masuk surga. Ketika golongan itu, pemuda Ashabul Kahfi, menuju surganya Allah, diikuti oleh sekelompok golongan di belakangnya. Loh, itu bukan hanya pemuda Ashabul Kahfi, manusia melihat. Tapi ada sebelah di belakangnya itu ada beberapa golongan yang ikut. Siapa itu? Wahai mereka Jibril. Jibril membacakan, mereka adalah orang-orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Mereka adalah sepasang sahabat-sahabat dikala di dunia bertemu dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan itu semua para bunda yang tadi sudah berikrar bahwasanya para bunda bersahabat karena Allah. Mudah-mudahan ikut bersama golongan pemuda Ashabul Kahfi tanpa dihisab langsung menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda sekalian, hari ini mungkin sifatnya tidak ceramah monoton, karena saya lihat suasananya suasana santai. Kalau saya ceramah monoton, takutnya di hotel tidur ini. AC-nya sudah begitu mantap ini. Masya Allah. Bunda sekalian, kenapa di bulan Syawal ini Allah menganjurkan untuk saling memaafkan? Karena pada dasarnya kurang lebih 11 bulan itu tanpa sengaja
entah tangan ini, mulut ini, mata ini, pernah menyakiti saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aflihu baina akhawaikum. Jadi kata Allah, sesungguhnya kalian itu bersaudara. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Tepatnya di bulan Syawal. Jadi barang siapa di bulan Syawal itu saling memaaf-maafkan, Allah cinta sama hambanya. Mudah-mudahan bunda sekalian yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Bunda, sebelum panjang lebar, perkenalkan nama saya Andi Usman Taufan, embel-embelnya SE. Biasa dipanggil di Jakarta, di Jawa Barat, Bandung, Cirebon, daerah Banten, Bekasi dan sekitarnya, saya biasa dipanggil Ayah Usman. Jadi kalau bunda sering lihat-lihat YouTube, ketika siapa sih Ayah Usman? Keluar deh gambar-gambar Ayah Usman. Saya mondok di Pondok Pesantren Dar El Qolan cabang Gontor Ponorogo. Tepatnya saya satu alma mater sama dai kondang yang sudah almarhum. Siapakah itu? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya satu alma mater sama beliau satu periode. Oleh karenanya pada waktu itu sebelum beliau meninggal, beliau itu bangun pesantren. Begitu meninggal, pesantren baru setengah jadi. Dan uminya datang, Umi Tatu, kenal Umi Tatu? Ibunda almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, datang ke rumah saya, Ayah Usman, tolong lanjutkan perjuangan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Akhirnya pembangunan itu saya teruskan. Loh kok kenapa bukan istrinya saja, Umi Pipik, atau ibunya saja, Ustazah Umi Tatu? Pada saat itu mereka belum siap dalam masa berkabung. Karena kadung masjid sudah setengah jadi, kamar-kamar sudah setengah jadi, sayang kalau diberhentikan pembangunannya. Pada saat itu Allah adil. Ustadz Jeffrey meninggal, itu ribuan orang berkunjung ke pesantren itu. Di depan pesantren ada kotak amal jariah, ditaruh di depannya itu. Dengan kemahabesaran Allah, itu kotak setiap hari penuh. Sampai beberapa hari kemudian kotak itu dihitung nilainya 3,5 miliar. Allah Akbar, Allah adil. Ditinggalkan pondok pesantren oleh almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, tapi Allah kasih uang untuk pembangunannya 3,5 miliar, langsung dibangun jadi pesantren. Alhamdulillah, singkat cerita pesantrennya sudah, santrinya sekitar 500 orang. Dan sekarang sudah kita kembalikan, sudah dipegang oleh kakak kandungnya Ustadz Aswan, kebetulan senior saya. Saya selain pendakwah atau guru ngaji, saya pun aktif di organisasi emak-emak. Kalau bahasa Betawinya, mohon maaf saya nggak bisa bahasa Jawa. Makanya kemarin saya ceramah di Masjid Sleman Ar-Rahman. Sebelum saya tampil ada ustadz yang tampil duluan. Ngomongnya pakai bahasa Jawa. Pertama dia ngomong sampai terakhir dia ceramah, saya ngakak luar biasa. Ibu-ibu pada ketawa, juga melihat saya, bukan lihat ustadznya, karena saya ngakak. Ditanya, emang ustadz ngerti bahasa Jawa? Orang. Loh, tadi ketawa kenapa? Saya ngeliat ustadznya lucu.
Yang saya kebayang itu saya sering nonton wayang golek gitu. Dengan bahasa Jawa. Gitu. Jadi saya ngakak. Kenapa? Saya belum lihat orang Jawa sebenarnya yang begitu loh. Gitu. Jadi mohon maaf saya kalau nggak bisa bahasa Jawa, Bunda ya. Saya aktif di perkumpulan ibu-ibu atau mama banyak di Jakarta. Satu, saya pernah di Pokja zaman Pak Soeharto. Satu Pokja sama Ibu Hermini, Ibunda Dedi Yusuf. Kita bekerja di Menteri BKKBN dengan tugas membuat suatu makalah tentang kenakalan remaja. Saya ketua Mubalik dan Mubalighah Persaudaraan Indonesia. Saya ketua Forum Komunikasi Pelajar dan Pemuda Jakarta. Dan yang terakhir, saya ketua para janda di Jakarta Utara. Udah ada belum para perkumpulan para janda? Harus ada. Soalnya kenapa? Kasihan. Kita kumpulkan para janda yang nggak punya suami, kita bikin suatu kreativitas. Mudah-mudahan di Jogja bisa timbul. Karena orang yang hidup tanpa suami, subhanallah, itu ibu-ibu pejuang loh. Hidup tanpa suami, membesarkan anak-anaknya, luar biasa. Saya melihat para bunda ini, ketika saya masuk ke sini, itu pun luar biasa. Bunda-bunda ini adalah para bidadari-bidadari bumi. Percaya enggak? Justru itu yang bikin cemburu bidadari yang ada di surga. Tadi ada sedikit perlintasan. Wah, ini dia nih bidadari-bidadari bumi. Yang bikin cemburu bidadari-bidadari akhirat. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Ibu-ibu yang kumpul di majelis taklim ini, di atas kita kurang lebih 70.000 malaikat ini menginap di hotel. Langkah ibu-ibu kemari itu sudah dihitung sama Allah dan dijadikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Apabila ibu saat ini dicabut nyawa ibu, Allah matikan ibu di majelis taklim ini, insya Allah langsung ke surga. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bunda, waktu lebaran kemarin siapa yang sudah pulang kampung? Ada yang punya kampung di luar Jogja? Bunda kampungnya di mana? Oh, orang Bandung. Oh, Masya Allah. Saya lama loh ngajar di Bandung. Di UIN Bandung, tahu? UIN Bandung, Cibiru. Saya lama ngajar di sana. Ada pondok pesantren peradaban. Bunda di mana? Di Lombok. Pulang kampung seneng nggak? Oh, seneng banget. Bunda, ini dari majelis taklim nih, Bun. Begitu selesai majelis taklim, pulang ketemu anak-anak, seneng nggak? Yang biasa ngantor, sudah seharian ngantor, pulang dari kantor ke rumah, senang nggak? Sekarang saya mau tanya, kalau pulang ke rahmatullah, senang nggak? Mau bilang seneng takut ntar malam, mau nggak dijawab nggak enak sama Pak Ustadz. Akhirnya yang ada keluar alasan. Aduh, wah anak-anak masih banyak Ustaz. Waduh, masalah masih belum diselesaikan Ustaz. Seharusnya yang namanya pulang itu senang. Baik pulang kampung maupun pulang ke akhirat. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Meninggal itu rahasia Allah. Banyak sahabat yang sudah menjadi contoh. Hari ini kita bertemu, esokan harinya beliau sudah meninggal. Sudah banyak kejadian di depan mata kita. Oleh karenanya,
begitu pulang ke rahmatullah, terus dia nggak senang, nggak siap, tapi pada malam harinya Allah akan mencabut nyawanya. Dia itu tersiksa sakaratul mautnya karena masih cinta dunia. Oh. Mau tidak mau kita harus siap setiap detik. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Tuh kata Allah di dalam Al-Qur'an. Apabila tiba waktunya seseorang itu akan dicabut nyawanya, maka tidak ada yang bisa menghalangi malaikat Jibril mencabut nyawa orang itu. Tapi ada satu yang bisa menghalangi itu. Apakah itu? Saya kasih rahasianya, mau? Mau rahasianya? Panjang umur, panjang amal ibadahnya, kita kupas pada hari ini. Fakta membuktikan. Kemarin, tahu salah satu pemain gambus tahun 90-an, namanya Bunda Faiza Haris. Pernah kenal? Kalau di YouTube Faiza Haris keluar tuh, pemain gambus tahun 90-an. Suaranya bagus. Beliau tinggal di Jakarta awal Ramadan kemarin. Dia telepon saya, Ayah Usman, hari ini saya di rumah sakit Hermina. Oh, kenapa Bu Haji? Ada apa? Kenapa ke rumah sakit? Bu Haji sakit? Oh enggak, suami saya lagi sekarat. Saya pada saat itu bergegas naik motor langsung ke rumah sakit Hermina. Saya lihat suaminya sekarat luar biasa. Dan saya bilang, Bu Haji, Umi, suami Umi ini saat ini sudah dalam sakaratul maut. Saya pegang kakinya sudah dingin. Ketika saya ngomong masih didengarkan, akhirnya saya talkinin. Abah, tolong ikuti apa kata saya. Allah, Allah, Allah. Ucapkan itu dalam hati. Allah, Allah. Akhirnya dia talkinin. Saya kembali kepada Umi. Umi, waktu ayah ini gak banyak. Kurang lebih 10-12 jam. Setelah itu, patirunya sudah dicabut. Loh, Ustaz, kayak tahu begitu. Karena saya pernah belajar kitabnya. Orang kalau mau meninggal itu diawali dengan kaki dingin dan pucat. Kalau mau panjang umur, kalau suami Umi mau dipanjangkan umur dan tidak dicabut nyawanya, cuma satu yang mesti dilakukan. Apa itu? Sedekah. Tuh. Inna sadaqatal mar'i tazidu fil umri wa tadfa'ul bala. Ayah bunda sekalian, kalau sering nonton TV, saya salah satu yang sering tampil di televisi Ainus TV pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sering nonton Ainus TV Cahaya Hati Indonesia, itu pada hari Sabtu dan Minggu bulan Ramadan kemarin, saya sering tampil di sana. Saya kupas di stasiun televisi tentang makna dan khasiat sedekah. Apa kata baginda Nabi? Inna sadaqatal mar'i, sesungguhnya sedekahnya seorang muslim itu dapat memanjangkan umur dan menolak bala. Suatu kisah, ketika malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad berjalan di suatu tempat, malaikat Jibril berbicara, "Hai Muhammad, si fulan itu besok pagi akan meninggal. Menurut catatan di kitab Lauhul Mahfuznya Allah, si fulan itu besok pagi meninggal." Oh begitu ya malaikat Jibril.
Iya. Sampai di rumahnya Nabi Muhammad. Keesokan harinya Nabi Muhammad lewat situ lagi. Melihat si Fulan ternyata masih ada, belum meninggal. Nabi Muhammad bingung, wah jangan-jangan malaikat Jibril ini salah tafsir. Kok orang yang dikatakan kemarin meninggal masih hidup? Berdoalah Nabi Muhammad dan memanggil malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril. Wahai Jibril, kemarin kata kamu si Fulan itu akan meninggal. Kok masih ada? Oh begini Muhammad. Semalam itu orang itu lagi makan. Begitu mau makan, ada seseorang meminta-minta yang sedang kelaparan. Makanannya itu dia sedekahkan buat dia semuanya. Ternyata sedekahnya diterima sama Allah. Inna shadaqatal mar'i tazidu fil umri wa tanfa'ul bala. Ini kunci awet muda dan panjang umur. Sedekah. Tuh. Sedekah. Satu. Ilmu pertama dalam taklim ini kita kupas adalah sedekah. Suatu ketika para sahabat Rasulullah berkumpul. Ada seorang sahabat yang sedekahkan hartanya. Itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah ceritakan di depan Nabi Muhammad langsung tentang sedekahnya itu. Apa yang dia sedekahkan? Sahabat itu bernama Bulam, seorang Badui Arab. Ketika sebelum masuk Islam, dia seorang bangsawan yang masih muda dan belum berkeluarga. Punya rumah, punya kebun kurma yang luas, punya onta, punya kuda. Semuanya disedekahkan ketika dia masuk Islam. Cuma pengen ketemu baginda Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Madinah. Kenapa dia sedekahkan? Kata Bulam, semua hartaku tidak bisa bikin aku bahagia. Kebun kurma yang luas ini tidak bisa membuat aku bahagia. Harta, rumah, kendaraan kuda, onta, semua tidak bisa bikin aku bahagia. Yang bikin aku bahagia ketika aku berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, si Bulam sampai suatu saat ketemu Nabi Muhammad diceritakan sama Allah. Itu dia sahabatmu yang luar biasa. Dia itu sampai ketemu kamu itu menyedekahkan semua hartanya dihabiskan untuk kamu Muhammad. Sampai waktu perjalanan dia bisa jadi minta-minta karena tidak punya sepeser pun harta. Sehingga dia meminta-minta di setiap kabilah-kabilah. Nabi Muhammad langsung memeluk si Bulam itu. Dipeluk si Bulam erat-erat dan si Bulam pun meneteskan air mata. Tahu nggak sih kenapa? Orang yang bersentuhan kulitnya sama Nabi Muhammad, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka, apalagi berpelukan. Semoga tadi para bunda yang berpelukan karena Allah dan cinta Nabi Muhammad, sama-sama Allah haramkan jasadnya ke dalam api neraka. Amin. Para bunda sekalian, inti dari pertemuan kali ini, boleh saya bikin nangis? Boleh saya bikin nangis lagi, Bunda? Bunda mau tahu nggak sih, setiap air mata yang keluar itu karena Allah. Nanti di pengadilan akhirat, namanya Yaumil Mizan. Dosa kita segede gunung, seluas lautan, dikasih lihat sama Allah. Kita waktu itu pernah nangis karena Allah. Terus satu tetes, Allah timbang tetesan air mata itu. Ternyata dapat mengalahkan dosa kita yang sebesar gunung dan seluas lautan. Mau saya bikin nangis? Mau saya bikin nangis? Ustaz, nanti mata saya bengkak.
Ora apa-apa. Yang penting keluar air mata karena Allah. Satu tetesan bisa mengalahkan dosa-dosa kita yang kemarin. Ada 2 air mata. 1 air mata ikhlas, 1 air mata buaya. Saya mau buktikan saat ini. Percaya nggak percaya, keluarkan air mata Anda nanti ketika saya uji. Air mata buaya itu rasanya asin. Kalau kita sering mewek kecil tuh, mama bila-bila, terus kita mewek tuh waktu kecil. Itu air matanya asin. Air mata buaya. Yang menangis bukan karena Allah. Tapi begitu hebatnya Allah mengeluarkan air mata yang namanya air mata ikhlas. Itu rasanya manis. Ustaz bisa aja. Boleh coba saat ini. Keluarkan air mata Anda. Menangis karena Allah, rasanya manis. Tahu gak sih air mata itu yang bunda-bunda keluarkan kalau ikhlas menangis karena Allah? Di surat Al-Waqiah ada. Nanti air mata itu Allah kumpulkan di surga. Buat apa? Buat suatu minuman orang-orang surga yang ketika dia minum itu mampu kepayang. Teler di surga. Di surga telernya bukan seperti teler orang mabuk. Tapi teler karena keagungan Allah. Kemahabesaran Allah. Kemahakasiannya Allah terhadap orang yang menangis mengeluarkan air mata ikhlas ini. Bunda, pegangkan tangan Bunda, taruh di dalam dada. Di atas dada ini. Rasakan detak jantung Bunda. Duduk dengan baik dan manis. Duduk dengan baik dan manis. Saya akan berikan suatu terapi. Terapi jantung dan terapi kolbun namanya. Pegang dadanya, rasakan detak jantung Anda. Fokus dan konsentrasi. Tutup mata Bunda sekalian. Pada hari ini, kita berkumpul, bertemu karena Allah. Allah yang menggerakkan kaki Bunda kemari. Para bunda adalah pilihan Allah. Banyak para bunda-bunda lain di luar sana yang tidak diberikan kesempatan masuk ke dalam majelis taklim ini. Kenapa Allah menyuruh bunda sekalian datang ke majelis taklim ini? Karena Allah sayang sama cintanya kepada bunda-bunda sekalian. Allah cinta dan sayang sama bunda sekalian. Bunda dipilih sama Allah dari sekian ribu bahkan jutaan para bunda. Tapi mereka tidak dipilih untuk hadir di majelis taklim ilmunya Allah. Yang jadi pertanyaan bunda, Allah sayang sama bunda, tapi bunda sayang gak sama Allah? Sudah berapa lama hati bunda kosong dari Allah? Ketika bunda senang-senang, berapa lama Allah dilupakan? Padahal kesenangan itu Allah yang berikan untuk bunda. Jangan pernah keraskan hati bunda. Sungguh, ketika hati bunda tergetar, ingat dan menyebut nama Allah. Sungguh, Allah hadir di dalam diri bunda. Allah itu pengen dipanggil bunda. Allah itu pengen dirasakan oleh bunda sekalian. Ikuti kata ayah, panggil Allah. Allah. Ayo panggil Allah. 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 Sudah berapa lama bunda tidak memanggil Allah dengan penuh kasih sayang?
Sungguh di dalam Al-Quran itu, ketika seorang hamba mendekatiku secara perlahan, maka aku akan berlari kepadanya. Bahkan aku lebih dekat daripada urat nadimu. Kami hilaf kepadamu ya Allah. Berapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni hilaf kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa yang pernah hamba lakukan ya Allah. Panggil Allah, Allah, Allah. Pikiran Bunda fokus terhadap dosa-dosa yang pernah Bunda perbuat. Kenapa air mata Bunda tidak bisa menetes? Dosa apa yang Bunda perbuat dahulu sehingga hati Bunda keras? Mohon ampun pada Allah. Hari ini kita dipertemukan di majelisnya Allah. Allah, hadirkan Allah di dalam diri Bunda. Sungguh demi Allah, kasih sayang Allah itu sangat lebih besar daripada kasih sayang orang tua kita. Allah sangat sayang sama kita Bunda. Cuma kita nggak pernah tahu kasih sayang Allah itu. Bunda sering dikasih masalah itu supaya Bunda bisa menangis dan meratap berdoa kepada Allah. Panggil Allah dalam diri Bunda. Kenapa sampai saat ini Bunda susah menangis? Kenapa? Karena hati Bunda keras atas dosa-dosa terdahulu yang Bunda lakukan dan Bunda saat ini belum bertaubat. Sungguh azab kubur Allah sangat pedih kalau Bunda belum bertaubat sesudah Bunda di alam kubur. Pasti jasad Bunda akan disiksa di alam kubur. Allah tidak mau seperti itu. Allah tidak mau seperti itu Bunda. Allah maunya sebelum Bunda meninggal, Bunda itu minta taubat, minta ampun sama Allah. Allah sediakan neraka sebagai ajab paling pedih. Allah nggak mau bahwa Bunda itu masuk ke neraka. Allah nggak mau. Cuma Bundanya mau menjerumuskan diri sendiri ke dalam api neraka. Allah sudah bilang, jangan kalian mendekati maksiat. Jangan kalian berdusta. Jangan kalian menyakiti saudara kalian. Kenapa Bunda lakukan itu? Mohon ampun sama Allah hari ini. Allah nggak mau Bunda sekalian masuk ke dalam api neraka yang begitu dahsyatnya panas api neraka. Allah nggak mau. Allah maunya itu Bunda sebelum nanti Bunda meninggal, Bunda bertaubat, merasakan kehangatannya hadirnya Allah dalam diri Bunda. Kenapa masih belum mengeluarkan air mata? Jangan keraskan hati Bunda. Jangan keraskan hati Bunda, istighfar, astagfirullahaladzim. Ayo sama-sama kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa dzunub wa natubu ilaihi. Tidak usah malu kita menangis di hadapan Allah. Untuk apa kita malu kepada teman dan sahabat? Kalau kita ini rusak di hadapan Allah, menangislah. Keluarkan air mata Bunda satu tetes saja untuk menjadi pembela nanti di akhirat.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alhamdulillah. Buka kembali mata Bunda. Bunda, sekalian mau tahu nggak sih? Ustaz, saya ini majelis taklim sudah rajin, sholat sudah rajin, ngaji tiap malam. Kok masih susah ya? Ustaz, saya bahkan tahajud setiap malam Jumat. Kok hidupnya masih susah ya? Kebahagiaan tidak dirasakan dalam rumah tangga. Bahkan sering cekcok terhadap suami saya. Kenapa itu, Ustaz? Pasti ada yang salah. Siapa sih yang gak punya masalah di sini? Jujur-jujur aja. Siapa sih yang gak punya masalah? Oh, pasti semua orang punya masalah. Betul? Boleh para bunda tersenyum di sahabat-sahabat sekalian. Tapi senyuman Bunda cuma casing. Padahal hatinya rapuh. Pasti ada masalah. Tahu gak sih kenapa sih Allah tuh sering kasih masalah buat kita? Salah satunya saya katakan tadi. Bunda kalau punya duit banyak, kendaraan enak-enak, bagus-bagus, anak-anak fine-fine saja. Kalau sholat kira-kira bagaimana? Pasti biasa saja. Sekedar menjalankan kewajiban. Betul? Coba Bunda, kalau lagi pailit, duit seret, utang banyak, masalah ribet. Kira-kira sholatnya bagaimana? Nangis-nangis. Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Dikasih senang lagi sama Allah, dicabut kesusahannya, diberi jalan keluar, habis itu lupa lagi sholat biasa-biasa lagi. Itu pasti dikasih kesusahan lagi sama Allah. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena Allah itu cinta sama Bunda. Setiap dikasih masalah, Bunda itu doanya luar biasa sama Allah. Terus Bunda bahagia, nggak berubah cara doanya, itu nggak akan dikasih lagi masalahnya sama Allah. Berarti sudah istiqomah. Berarti intinya apa sih? Kalau ada suatu masalah sering datang itu apa? Berarti kita kurang khusyuk beribadah kepada Allah. Pasti. Masalahnya di mana? Masalahnya di sholat. Awwalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamah apolah. Wa in fasada sulu fasadat kullu amaluhu. Bun, saya sampai jam berapa, Bun? Waktunya. Berapa menit lagi kira-kira? 10 menit. Oke. Ini kajian saya yang terakhir. Kalau Bunda bisa mengerjakan ini secara baik, maka baik pula seluruhnya. Kalau Bunda seorang profesi sebagai pebisnis, maka bisnisnya akan dimudahkan sama Allah. Bunda seorang guru akan menjadi seorang guru yang baik. Bunda seorang PNS akan menjadi PNS yang baik. Apa yang mesti kita kerjakan kalau begitu? Kerjakanlah sholat secara baik. Awalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamah as-shalah wa in fasada sulu fasadat kullu amalu. Ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama kali amal dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya benar, Allah benerin semua permasalahannya. Tapi kalau sholatnya rusak, Bunda ngerjain apapun itu dirusakin semuanya sama Allah. Tuh, kuncinya sholat. Sekarang siapa yang saat ini, Ustaz, sholat saya sudah rajin, 5 waktu saya lakukan,
Sunnah saya kerjakan, bahkan tahajud hampir tiap malam. Kok masih susah juga, kebahagiaan saya belum ada. Saya sering berkelahi dengan suami saya. Kadang-kadang anak-anak susah diatur, susah dibilangin. Jadi gimana Ustaz? Pasti ada yang salah dengan sholatnya. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Beruntunglah orang-orang yang mukmin itu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang untungnya bagaimana ya Allah? Dialah yang mengerjakan sholat secara khusyuk. Jujur, berapa kali sholat kita khusyuk? Siapa yang saat ini sholatnya ketika Allahu Akbar? Ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Waduh, handphone saya mana ya? Lagi sholat. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, hujan, jemuran belum diangkat. Lagi sholat. Siapa yang sholatnya masih demikian? Lagi sholat pikiran kemana-mana. Sudah pernah belajar sholat khusyuk? Pernah kenal Ustadz Abi Fahri? Ada yang kenal? Ya? Ya, pernah diajarkan sholat khusyuk dengan beliau? Ya. Ya, beliau murid saya. Jadi teorinya, kalau ingin sukses akhirat, ingin kebahagiaan di dunia itu sempurna, benerin sholatnya. Sholat merupakan hubungan komunikasi seorang hamba dan Tuhan. Kalau sholatnya nggak benar, maka nggak benar semua urusannya. Nggak beres urusannya itu. Memang sengaja Allah nggak beresin. Kenapa? Karena sholatnya nggak beres. Kalau sholatnya benar, insya Allah, yang urusan kita nggak benar, Allah benar-benerin. Allah luluskan. Setiap masalah dikasih jalan keluar. Setiap ada problema, Allah kasih jalan keluar. Di mana ada penderitaan, Allah kasih kebahagiaan. Janjinya Allah mana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau beriman kepadaku, engkau bersandar kepadaku, maka aku berikan jalan keluar di setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku berikan rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Ini sudah janji Allah. Kalau kita ingin memperbaiki sholat. Yang terakhir. Yang pertama, sedekah. Yang kedua, benerin sholat. Yang ketiga, Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan pada Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad. Semua mukjizat yang diberikan Nabi-Nabi itu diangkat lagi ke langit sama Allah. Tongkatnya Nabi Musa diangkat lagi sama Allah. Ketika tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan, tongkatnya bisa menjadi ular, menelan ular-ular tukang sihir, itu diambil lagi mukjizatnya sama Allah ke langit. Semua mukjizat para nabi itu diambil lagi sama Allah ke langit. Cuma satu yang nggak diambil sama Allah, yakni Al-Quran. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini doang satu-satunya mukjizat dari langit yang nggak ditarik lagi ke langit. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa kok nggak diambil lagi sama Allah? Ini mukjizat kitab Al-Quran ini diturunkan ke bumi dan tidak dibalikkan ke langit sampai hari kiamat untuk menjadi petunjuk bagi kalian semua orang-orang yang yakin sama Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Dan aku turunkan Al-Quran itu ke muka bumi itu untuk apa? Untuk sifaun. Untuk obat. Obat apa? Obat ketika kita galau. Obat ketika kita pusing dengan masalah. Obat ketika sakit meriang. Obat ketika kita stroke. Obat kita sebagai kita pada saat itu kepala kita migrain. Obat ketika darah kita tinggi. Ini semuanya obatnya ada di sini. Wa nunazziluka minal Qur'ani ma huwa syifaun. Ini adalah obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana menjadi obatnya itu? Saya kasih tahu nih Bun. Bunda punya anak panas, demam. Bunda bacakan Al-Fatihah, insya Allah sembuh. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama Bunda harus hafal huruf-huruf Al-Quran itu. Yang kedua Bunda mesti tahu artinya. Udah cukup di situ saja. Bunda baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin sampai terakhir. Bunda tiup upun-upunnya. Semoga Allah menyembuhkanmu. Nggak lama itu turun panasnya. Boleh dicoba. Dan itu fakta. Namun kebanyakan orang yang membaca Quran ini tidak mengenal arti bacaan Quran ini. Semua permasalahan kehidupan di dunia ini jawabannya di sini. Jawabannya di sini. Berapa banyak ironis para orang yang sudah hafal Quran tapi nggak tahu artinya. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Tapi kita kadang-kala tahu bacaan Arabnya tapi tidak mengerti artinya. Jadi saya mau tanya siapa yang saat ini sudah hatam arti bacaan Al-Quran. Mulai saat ini pelan-pelan kita baca. Kalau sudah tamat arti bacaan di dalam kitab Al-Quran ini, Bunda bisa mengerti perjalanan hidup. Karena semua perjalanan hidup ada dalam kitab ini. La raiba fihi hudanil muttaqin itu. Tidak ada keraguannya kata Allah. Dan ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang yakin. Kalau Bunda nggak yakin, nggak bisa. Harus yakin. Kata Allah harus yakin. Karena yakin merupakan simbol iman. Yakin merupakan simbol keimanan kita. Karena kita menyembah kepada Allah yang gaib. Kalau kita nggak yakin, yang gaib nggak hadir. Itu sudah mutlak merupakan hukum. Hukum keyakinan. Terakhir Bunda. Ini Allah sembuhkan penyakitnya. Yang saat ini terbelit dengan masalah ekonomi, semoga Allah luaskan rezekinya. Allah kembalikan usahanya menjadi usaha yang baik. Yang saat ini punya masalah kendala dengan pendidikan anak-anaknya, semoga Allah mudahkan jalan keluarnya dan menjadi pendidikan dan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan semoga pada hari ini kita nanti ketika kita sakaratul maut, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatika. Rabbi fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal alamin. Qayyum yarzuqu ma yasha'ul quwwah wa tawwidu amrina ila Allah. Ketika kami hilang dan kami lalai kepadamu ya Allah, selalulah bimbinglah kami ya Allah dalam menuju koridormu ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hati kami ya Allah untuk selalu beribadah yang terbaik untukmu ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami ya Allah, ilmu yang bermanfaat sampai akhir hayat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bunda, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya kembalikan mic ini kepada Master Ceremony. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mohon maaf ini kwitansi kalau ada yang mau ini ya. Ini ada yang kosong sebagian dari sini. Namanya di sini. Kalau ada nomor telepon boleh nomor telepon dari sini. Ibu Ketua. Jika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain membukanya. Janganlah kita terpaku terlalu lama kepada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu kebahagiaan lain yang diberikan Allah bagi kita. Sahabat-sahabat silaku, alhamdulillah telah sampai kita di penghujung pada acara sawangan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Abah Usman akan tertanam di hati kita. Amin, amin, amin ya Allah. Selalu menjadi hamba Allah yang istiqomah. Amin ya Allah. Ada di jalan yang diridhoi ini. Amin ya Allah. Mari kita tutup. Ada sedikit Pak Ustadz, dalam kesempatan ini kebetulan beberapa bunda-bunda dari sahabat-sahabat kami akan melaksanakan ibadah haji. Oh ya. Mungkin kami minta ke Pak Ustadz untuk memberikan membimbing doa untuk khusus untuk para sahabat-sahabat kami. Ya. Kembali kita sebutkan mungkin untuk bisa maju ke depan. Masya Allah. Bunda Ade, Bunda Muda, Bunda Tuti. Ya. Kami persilahkan maju bunda-bunda yang kami sebut tadi. Kita minta Pak Ustadz untuk bisa mendoakan secara khusus supaya perjalanan ibadah haji bunda-bunda dilancarkan, dimudahkan. Saya mau doain tapi saya mau diajak tuh. Insya Allah. Indahnya ya Allah ke tanah suci. Masya Allah ya Allah. Ini tamu-tamu Allah. Mereka yang diberi kesempatan untuk datang di rumahnya Allah. Ya. Bunda bersyukur sama Allah ya Allah. Allah cinta sama bunda-bunda. Gak semuanya diberikan kesempatan untuk datang ke rumahnya Allah. Diundang sama Allah. Dijamu sama Allah. Pesan saya nanti sesampainya di Mekah. Tundukkan pandangan bunda di hadapan Allah. Selalu merendah di hadapan Allah. Jadilah hamba Allah yang baik di sana.
Sesungguhnya tamu-tamu Allah itu diperlihatkan sama Allah semua. Siapa yang menjadi tamu terbaik itu akan mendapatkan hadiah yang terbaik. Karena setiap tamu itu pasti dapat souvenir. Allah berikan souvenir terbaik buat Bunda. Saya harap Bunda begitu nyampai di tanah suci selalu tawadu, rendah diri. Manakala ada yang mengejek Bunda di sana, ada yang menyakiti Bunda di sana, itu sebagai ujian. Jangan pernah dibalas dengan sakit hati lagi. Ikhlaskan semua. Itu ujian dari Allah untuk ngetes standar kualitas tamunya. Ketika Bunda diuji nanti di sana sama Allah, dikasih ujian, ada yang menyakiti Bunda, ada yang menjolimi Bunda, itu sesungguhnya Allah lagi menguji kualitas tamunya. Usahakan ketika diuji harus lulus. Ketika diuji disakiti jangan dibalas. Katakan alhamdulillah. Semakin bersyukur. Sesungguhnya kadang-kadang kita nggak sadar. Dikasih kesulitan kita nggak pernah bersyukur. Sesungguhnya itu ujian dari Allah. Ya pun. Jarang kita pernah bersyukur ketika kita diberikan kesulitan. Sesungguhnya itu ujian dari Allah. Ngetes sampai sejauh mana kesabaran. Kalau Bunda bersabar dalam kesulitan, kesusahan. Innallaha ma'as-sabirin. Aku bersama orang-orang yang sabar itu. Apa yang engkau mau pasti kabul. Semoga Allah memberikan kekuatan ibadah, kekuatan kesabaran untuk Bunda semua. Semoga ibadahnya tambah baik. Semoga nanti bertemu dengan Allah nanti di Mekah. Harus ketemu dengan Allah. Karena ketika kita berapa banyak manusia yang datang ke rumahnya Allah. Gak pernah ketemu sama Allah. Gak pernah ketemu sama tuan rumah. Sayang, sia-sia ke rumah Allah. Manakala kita gak ketemu dengan tuan rumah. Kita nggak dapat oleh-oleh, nggak dapat souvenir dari tuan rumah. Niat dari sini, dengan sifat tawadu dan kesabaran, dengan mempunyai bekal ibadah yang ikhlas, bertemulah, niatkan bertemu dengan tuan rumah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para Bunda dapat bertemu dengan Allah nanti di rumahnya Allah. Bibarakati wa bimu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi azamatil Fatihah wa bisafahatil Fatihah. Allahumma ya Allah ya Dabi al-bala ya Allah. Allahumma ya Allah ya Dabi al-bala ya Rahman. Allahumma ya Allah ya Dabi al-bala ya Rahim. Adhilna min balai dunya wa min adabil akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda. Bunda, kalau mau privat, saya masih ada waktu 3 hari sampai hari Rabu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ayah Usman, terima kasih untuk tawarannya yang sangat menggiurkan. Tapi tadi kami sudah ngomong-ngomong, kami diminta untuk pamitan haji begitu. Oh iya. Sudah mulai ya, sudah masuk asrama ya. Iya, sudah mulai untuk manasik iya. sebagainya. Sahabat solehku, rukun Islam yang kelima, insya Allah kami nanti. Saya sendiri sudah 12 tahun menunggu. Mungkin
Teman-teman saya juga sama, sudah puluhan tahun menunggu. Nah, kita ketahui bersama bahwa memang tentu kita ingin selalu menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah saya dan teman-teman mohon maaf lahir dan batin sekali lagi atas salah dan hilaf selaku hamba Allah. Mungkin di dalam tutur kata atau tingkah laku yang tidak kami ketahui menyukai sahabat-sahabat semua. Insya Allah kami akan mendoakan sahabat-sahabat pilaku di sana. Semoga Allah memampukan, memudahkan, amin ya Allah, mensehatkan kami di sana. Amin ya Allah, bisa melakukan wajib hati yang ikhlas. Amin ya Allah. Mohon dimaafkan segala kesalahan kami yang tidak disengaja maupun disengaja. Semoga kami bisa menjalankan semuanya dengan baik. Amin. Berbagai rasa ada di dalam hati. Salah satu keinginan saya pribadi adalah sebelum saya dipanggil oleh Allah, Allah berkenan untuk memanggil saya di tanah suci. Dan alhamdulillah Allah mendengar doa saya. 12 tahun saya menunggu kesempatan ini. Semoga bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kami yang akan berangkat ke sana. Terima kasih sahabat-sahabat solehaku. Allah telah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, dalam silaturahmi yang diberkahi oleh Allah, akan membuat semangat kami untuk pergi bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan untuk sahabat-sahabat kami yang akan monggo. Berkahin ya Allah, berkahin ya Allah. Ya Allah, berkahin ya Allah, berkahin, berkahin. Oh, foto dulu, foto tuh. Ya, Masya Allah. Mungkin bunda-bunda yang mau foto bareng, jangan berdiri di situ dulu. Dan ini kita ada kenang-kenangan juga buat Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Ibu Ketua berkah ya. Mudah-mudahan anggota MTA Mananya tambah berkah, tambah maju, dan disayang sama Allah.
Barakallah, barakallah. Amin, amin ya Allah, amin. Iya ya Bunda, sama-sama ya Bu. Allah Akbar, nikmatnya berada di majelis taklim. Ya. Ini mungkin gimana acara kita selanjutnya? Langsung salaman untuk boleh. Sebelum kita adakan door fresh, kita salaman dulu ya sama bunda-bunda yang sawanan. Salam, salam, salam. Ih, salam. Ih. Emang beda wajah-wajahnya ya. Wajahnya ceria semua nih, Masya Allah. Iya, kelihatan auranya baik-baik deh. Itu kalau orang-orang majelis taklim, Masya Allah. Assalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallam. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikhtiru wa ghani. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imaman iblataini. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam.